Shalom, salam sehat, salam damai sejahtera senantiasa melingkupi kehidupan kita. Sejenak kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan pada saat ini 30 Agustus 2021 tertulis dalam kitab Lukas 5 ayat 5. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini mengingatkan kita akan karya misi Tuhan Yesus selama di dunia ini. Sekali lagi, karya misi Tuhan Yesus selama di dunia ini. Kurang lebih 30 tahun Tuhan Yesus bersama murid-muridnya melakukan karya misi Yesus. Kurang lebih 30 tahun tadi boleh kita buka dan baca Lukas 3 ayat 23. Lukas 3 ayat 23. Yang dikatakan dengan karya misi Yesus yang pertama, satu, berkhotbah. Tuhan Yesus berkhotbah. Kita tahu ada khotbah di bukit. Tuhan Yesus mengajar di sinagoge, mengajar tentang bagaimana kerajaan surga dengan beberapa perumpamaan. Ada lalang di antara gandum. Ada perumpamaan tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Ada perumpamaan tentang pukat dan beberapa perumpamaan pengajaran lainnya. Nomor 3, ada mujizat. Banyak mujizat yang Tuhan lakukan selama di dunia ini. Yang sakit beroleh penyembuhan, yang buta bisa melihat, yang mati sekalipun boleh dihidupkan. Yang tadinya dihukum oleh masyarakat dengan Tuhan Yesus berkata, siapa yang lebih duluan? Siapa yang tidak pernah merasa berdosa, dia yang duluan. Artinya tidak akan pernah menghakimi. Bahkan ajaran Tuhan Yesus adalah untuk mengampuni. Dan itu dalam kayu salib Tuhan Yesus lakukan dengan satu kata, ampunilah mereka Tuhan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan apa yang menjadi puncak penyelamatan Tuhan Yesus di kayu salib dengan menyelamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara yang dia kasihi oleh kasih Tuhan, kita tadi mendengarkan bagaimana khotbah. Bagaimana Tuhan berkhotbah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Ya, saat itu belum ada suatu mimbar di gereja yang dikatakan sebagai tempat untuk berkhotbah Tuhan Yesus. Ya, kita dalam Injil Sinoptis ada khotbah di bukit, berarti Tuhan Yesus tidak selamanya di bukit sih, tapi bagaimana di tempat yang terbuka atau mungkin di salah satu tempat. Setelah mendengarkan khotbah, Tuhan Yesus banyak dikerumunin oleh orang banyak, ya, karena Tuhan Yesus sudah tahu. Ibarat media sekarang, berita tentang Tuhan Yesus sudah menjadi trending topik, ya, trending topik di mana-mana, bahwa Tuhan Yesus itu bisa melakukan yang seperti kita sebut tadi dengan karya misi Tuhan Yesus, terlebih kepada mujizat dan mengampuni tadi, ya. Jadi dalam perikop ini banyak orang yang mengerumuni Tuhan Yesus. Katakan di satu tempat tidak muat lagi, makanya Tuhan menggiring mereka ke pantai. Menggiring orang banyak itu ke tepi pantai, juga mengingatkan bahwa bagaimana Allah berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi seperti banyaknya seperti pasir di pantai. Ada juga kaitannya seperti itu. Bapak Ibu, di sini sarana prasarana yang Tuhan Yesus pakai sangat minim sekali. Tapi Tuhan tetap menyampaikan apa menjadi misinya. Tuhan Yesus benar-benar bergabung dengan orang banyak. Nyaris tidak ada gap
Nyaris tidak ada jarak antara orang banyak. Dia berbaur dengan halayak ramai. Itu menandakan bahwa bagaimana Tuhan merasakan apa yang dirasakan oleh manusia di sekitar. Di tepi danau Genesaret, ya, di tepi danau Genesaret itu perahu yang ada di situ dijadikan jadi mimbar, ya, perahunya si Simon Petrus, ya. Seperti yang kita bilang tadi, Tuhan Yesus tidak berkhotbah di gereja megah, bahkan dari satu tempat ke tempat lain gitu. Kalau dalam perikop ini, perahunya si Simon itu atau salah satu ya, yang tadinya calon muridnya menjadi muridnya, dijadikan sebagai mimbar khotbah. Tuhan Yesus berfirman, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Tebarkan jalamu. Respon mereka, Guru, kami sudah bekerja sepanjang malam, tidak mendapat apa-apa. Karena mungkin mereka juga belum mengetahui apa misi Tuhan Yesus, tapi ya tetap mereka tunjukkan loyalitas mereka. Dikala Tuhan, bertolaklah ke tempat yang dalam, bertolaklah mereka ke tempat yang dalam. Tebarkan jala, maka mereka juga menebarkan jala. Wow, luar biasa. Wow, amazing. Iman yang di luar dugaan mereka, di luar rasional mereka. Mereka banyak dapat ikan, bahkan mereka meminta tenaga dari yang lain. Nah, di sini yang boleh kita ambil maknanya, dikala kita taat, dikala kita loyal, dikala kita benar-benar melakukan apa menjadi tugas dan tanggung jawab kita, ini satu kata ya, Bapak Ibu Saudara, dikala kita hidup di dunia ini, mari kita lakukan menjadi tugas kita. Tuhan akan tahu sendiri menjadi tugasnya. Loyalitas kepatuhan kita kepada Tuhan itu merupakan tanggung jawab kita. Mari kita tunjukkan kepadanya. Dan biarlah senantiasa ini menjadi satu penekanan dalam kehidupan kita dalam menghadapi pandemi ini juga. Kita diharapkan untuk loyalitas patuh kepada Tuhan. Ada satu lagu untuk mematangkan kita dalam memahami perikop kita ini. Kidung Jemaat nomor 376, ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Loyalitas, ikut Tuhan Yesus, nantikan anugerah Tuhan berlimpah dalam kehidupanmu. Amin, kita berdoa. Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajari kami untuk melakukan perintah Tuhan, mengajari kami untuk tetap loyal di tengah pandemi sekarang pun atau di berbagai dinamika kehidupan kami. Mampukan kami tetap patuh tunduk kepada kedaulatan Tuhan dalam menyikapi juga pandemi seperti ini. Banyak juga mungkin masalah pribadi, masalah keluarga, masalah berorientasi kepada akan apa Tuhan mau dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang membimbing kami, ikut Dikau saja Tuhan, jalan kehidupan kami senantiasa mewarnainya. Terima kasih Bapa di surga, Engkau tabib kami, Engkau dokter kami, Engkau perawat kami, Engkau pelindung kami. Engkau boleh tahirkan kami dalam segala sakit penyakit kami. Engkau boleh pulihkan kami, menggantikan duka cita menjadi sukacita. Engkau berikan kekuatan kepada kami dalam menghadapi kehidupan kami. Sembah sujud hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus.
Dalam namamu kami juga serahkan pemerintah kami, kepala negara, dan kepala gereja kami Bapak Eporus, Kadep, Preses, dan seluruh pendeta dan full-timer, baik Bibel, Proguria, Diakones, dan seluruh sintua dan seluruh jemaat yang Tuhan kasihi. Sembah sujud kami, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sehat, met aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.